422. Ada hantu, S3. Aminah tengah mondar-mandir di balkon kamarnya. Terlihat sebuah ponsel yang digenggam sangat erat di tangan gadis itu. Tidak lupa sesekali ia mengecek ponsel tersebut. Berharap ada balasan dari sang pujaan hati yang kini telah menjadi suami orang itu. Tapi sayangnya sudah lama ia menunggu tak kunjung ada balasan apapun. Membuatnya cemas dan gelisah. Kau kenapa gak balas pesan aku? Sih? Padahal dari tadi udah centang biru. Apa dia gak akan datang ke sini? Ya. Gumam Aminah semakin panik. Sebab ia telah menaruh harapan yang besar di malam ini. Karena selain waktunya pas, Aminah juga takut jika semakin lama kau hidup bersama Askia, akan membuat Askia jatuh cinta pada lelaki yang tulus itu. Apa jangan-jangan dia sudah baikan sama Askia? Ya. Aku harus mencari tahu semuanya sebelum terlambat. Jangan sampai kesempatan emas ini terlewat begitu saja. Pokoknya aku harus berhasil menjadi istri kau malam ini. Aminah kembali membuka ponselnya. Ia mencoba stalking akun sosmed milik Askia dan Kal. Namun, tidak menemukan petunjuk apa-apa di sana. Postingan terakhir Askia adalah saat membagikan undangan pernikahannya. Itu pun nama yang tertulis di undangan tersebut bertuliskan nama Arya Zaki Pradana dan Askia Humaira Rohidah. Askia sama sekali tidak pernah mempublikasikan pernikahannya dengan Kal. Apalagi mengupdate status tentang masalah rumah tangganya. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Begitupun dengan Kal. Ia tidak pernah memposting sesuatu yang aneh-aneh yang tidak bermanfaat. Jadi hasil dari penyelidikan itu hanya sia-sia. Arag. Sialan. Kenapa Askia tidak pernah mengupdate tentang rumah tangganya? Aku jadi gak tahu lagi harus mencari tahu tentang perkembangan hubungan mereka di mana. Desah Aminah frustasi. Gadis itu kembali mondar-mandir sambil berpikir keras. Bahkan saking seriusnya ia sambil menggigit jarinya. Apa aku telepon Kal aja? Ya. Buat memastikan apakah dia mau kesini atau tidak. Gumamnya setelah menemukan sedikit ide yang menurutnya cukup cemerlang. Tapi kalau aku telepon, takutnya dia udah baikan sama Askia. Entar aku jadi ketahuan mau merebut suaminya. Ia yang memiliki ide, tapi ia juga yang menyadari resikonya. Meskipun hatinya terus berkata jangan, karena takut akan resiko yang besar, tapi ego Aminah yang begitu kuat membuatnya sulit mengendalikan jari-jari yang dengan lincahnya menari di atas keyboard ponsel tersebut. Ia langsung menekan tombol telepon pada kontak Kal. Wajah gadis itu sumringah karena ingin berbicara langsung dengan sang pujaan hati. Tapi hanya beberapa detik berlalu, wajah Aminah kembali muram. Bukan karena ponsel Kal tidak aktif, atau Kal tidak mau menjawabnya. Melainkan nomor ponselnya telah diblokir oleh Askia saat membaca pesan tadi. Aminah masih tidak percaya. Ia mencoba mengirimkan pesan kembali pada Kal, namun ternyata memang benar. Pesan itu hanya tercentang satu. Serta ia tidak dapat lagi melihat profil Kal. Apa ini tandanya Kal tidak mau menerima tawaranku? Sehingga dia memblokir nomor teleponku? Arag. Aminah memekik lagi. Bruk. Ia menjatuhkan kursi yang ada di balkon itu ke lantai. Kemudian masuk ke dalam kamar, dan menuju meja rias, seperti kebanyakan wanita lainnya. Setiap kali amarah tak terkendali, Aminah juga bisa tantrum dan ingin menghambur semua barang-barang yang tersusun rapi di depan meja rias. Prank. Semua rangkaian skincare yang baru saja ia beli beberapa waktu lalu. Ia hempaskan begitu saja. Semua isi meja rias itu berjatuhan dengan sangat keras ke atas lantai keramik. Bahkan sebagian dari tempat skincare itu pecah dan membuat seluruh isinya berhamburan di lantai. Kamu kejam. Kau. Seru Aminah dengan napas tercekat. Aku mencintaimu. Aku menyayangimu dengan sepenuh hati. Namun, kenapa hatimu hanya ada ruang untuk Askia? Isakannya makin menjadi, emosi menyala-nyala dalam dada yang sesak. Aku mengerti. Kal. Askia memang wanita yang kamu cintai sejak kecil, sama seperti aku yang telah mencintaimu sejak kita masih berseragam sekolah. Tapi, bukankah ini kejam? Kamu berbagi hidup dengan Askia.
Kalian bahagia bersama, sedangkan aku terkunci dalam kesendirian. Aku hancur karena ditinggalkan. Kenapa tidak ada keadilan bagi hatiku yang setia? Bukankah aku juga berhak merasakan hangatnya cinta yang sama darimu, walaupun hanya sebagai istri kedua jika itu perlu, agar kita semua bisa bahagia? Raut wajah Aminah memerah, seolah-olah setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah darah yang diperas dari jantungnya yang hancur. Aminah kecewa berat karena merasa ini adalah perjuangan terakhirnya untuk mendapatkan cinta dari Kal. Tapi lagi-lagi hanya kegagalan yang ia terima. Prank! Saat Aminah merenung meratapi nasibnya, tiba-tiba terdengar suara benda yang terjatuh dari arah dapur. Sontak suara itu membuat Aminah yang penakut langsung panik. Ia menjatuhkan tubuhnya di kasur, lalu membungkusnya dengan selimut. Suara apa itu? Apakah penghuni rumah ini terganggu karena aku mengamuk? Gumam Aminah dengan suara bergetar. Saking takutnya ia yang sedang menangis itu membekap mulutnya agar tidak mengeluarkan suara isakan. Prank! Lagi-lagi terdengar sebuah benda jatuh, tapi itu di dalam kamar Aminah langsung. Seketika kejadian itu membuat suasana di dalam kamar ini kian mencekam. Aminah sampai-sampai bernafas dengan pelan agar tidak mengeluarkan suara deruan. Tapi bukannya keadaan membaik, Aminah justru dibuat hampir pipis di celana karena merasakan ada kuku-kuku kecil yang mencakar kakinya yang tidak terbungkus dengan selimut, dan membuat kakinya terasa perih. Aminah refleks melompat dari tempat tidur dan berlari ke bawah. Umi! Abi! Tolong! Pekiknya histeris sambil menuruni tangga. Tok, tok, tok! Assalamualaikum! Teriak seseorang dari depan pagar. Saat ini Aminah sudah berdiri di ambang pintu. Ia pun bergegas membukakan pagar tersebut tanpa berpikir apa-apa lagi. Kal, aku takut! Seru Aminah sambil berhambur memeluk laki-laki yang masih berdiri di hadapan gerbang rumahnya. Padahal ia belum melihat wajah laki-laki tersebut. Ia hanya memandang kaki laki-laki itu. Aku takut, Kal. Di rumah ini ada hantu. Tolongin aku, Kal. Aku gak mau masuk rumah ini lagi. Aminah bercerita sambil menangis terseduh-seduh, serta menenggelamkan wajahnya di dada laki-laki itu. Plak! Laki-laki yang tengah dipeluk oleh Aminah memukul pundak gadis itu. Min, kamu kenapa? Di mana hantunya? Aminah tidak menjawab. Ia semakin mengeratkan pelukannya. Selain ketakutan ini juga merupakan kesempatan yang baik. Karena kapan lagi bisa memeluk Kal seperti ini? Pikir Aminah. Plak! Pundak Aminah ditepuk lagi. Tapi kali ini sedikit lebih keras. Min! Sadar, Min! Ucap laki-laki itu lagi. Kal, tolong! Aku benar-benar takut. Aku hanya sendirian di rumah ini. Dan di dalam sana ada hantu. Ulang Aminah lagi. Plak! Kini pukulan itu sangat keras membuat Aminah merasa kesal dan mengangkat sedikit wajahnya. Tepat saat matanya menatap wajah laki-laki itu, saat itu juga Aminah refleks mendorong dada laki-laki yang tengah bertamu ke rumahnya itu. Beruntungnya laki-laki tersebut tidak jatuh ke tanah karena tangannya refleks memegang pagar. Arag! Kamu ngapain di sini? Jangan bilang kamu mau menjebak aku. Jangan cari kesempatan dalam kesempitan. Pekik Aminah sangat nyaring, membuat laki-laki itu panik dan langsung membekap mulut Aminah. Jangan teriak. Nanti ada yang salah faham. Aku gak ada maksud buat apa-apain kamu. Jelasnya gelagapan sambil menengok kanan kiri. Habisnya kamu ngapain kesini? Pakai menyamar jetikal segala. Tanya Aminah berapi-api. Laki-laki itu ternganga. Hah? Aku ngaku-ngaku jetikal? Perasaan aku dari awal belum bilang apa-apa deh. Kamu aja yang langsung peluk aku. Ke-423, dinikahkan, S3. Tetap aja kamu salah. Bang, kedatanganmu ke sini gak aku inginkan. Aku maunya kau, bukan kamu. Tegas Aminah. Walaupun sebenarnya ia salah tapi tetap tidak mau disalahkan.
Karena begitulah sejatinya sifat kebanyakan wanita, tidak pernah mau disalahkan dalam keadaan apapun. Zaki manggut-manggut. Oke, kalau kamu gak mau di sini ada aku. Aku pergi sekarang. Bye. Saru Zaki sambil berbalik badan seakan benar-benar ingin pergi meninggalkan Aminah. Tapi seketika ingatan tentang hantu yang membuat kakinya terasa perih hingga saat ini, membuat Aminah ketakutan kembali. Ia refleks meraih tangan Zaki yang sudah ingin melenggang pergi. Bang, tunggu. Pinta Aminah memelas, sambil bergelayut di tangan Zaki tanpa rasa takut lagi. Karena ia lebih takut dengan hantu daripada dengan Zaki. Ada apa lagi? Katanya kamu gak menginginkan keberadaanku. Tanya Zaki tanpa menoleh sama sekali. Laki-laki itu jual mahal karena sebelumnya telah diusir oleh sepupunya yang angkuh itu. Gak gitu maksud aku. Bang, aku mau abang tetap di sini temanin aku. Maafkan kata-kata yang hilaf tadi, ya. Pinta Aminah memohon karena bulu kuduk yang ada di tubuhnya sedang merinding parah. Selain itu, Aminah juga kebelet pipis. Ia sudah hampir pipis di celana sejak tadi. Enggak, aku gak mau. Tolak Zaki jual mahal. Bang, please. Aku mau pipis. Tapi di kamarku ada hantu. Aminah semakin menempel erat di tangan Zaki. Sudah seperti perangko yang tak mau terpisahkan. Jujur Zaki yang anti dengan perempuan itu merasa geli ketika ditempeli oleh Aminah. Ingin rasanya ia mendorong Aminah agar menjauh darinya. Zaki memutar bola matanya malas. Aduh, ternyata memang benar ya. Rata-rata perempuan itu semuanya suka nyusahin laki-laki. Bang, aku gak bermaksud buat nyusahin. Tapi aku benar-benar takut. Zaki melepaskan tangan Aminah secara paksa. Kemudian berbalik menghadap sepupunya itu sambil berkacak pinggang. Hah? Aminah Syakila? Kamu pikir aku berani sama hantu? Gayanya sudah sangat menantang, tapi ucapannya benar-benar di luar prediksi BMKG. Ya harus berani dong. Kan abang laki-laki, percuma punya burung. Kalau sama hantu aja takut. Ledek Aminah meremahkan Zaki. Dua orang ini setiap berbicara selalu lepas kendali dan sering melontarkan kalimat-kalimat di luar prediksi. Zaki mendelik dan langsung memegangi burungnya yang ada di dalam sangkar. Karena takut Aminah akan melepaskan burungnya dan membiarkannya terbang bebas. Kamu sendiri aja takut. Kok pakai ngatain aku segala? Sentak Zaki tidak terima. Aku gak punya burung, Bang. Sedangkan kamu punya. Sentak Aminah balik. Kenapa jadi bahas masalah burung segala? Sih, abang yang mulai. Ya udah, gini aja. Intinya kamu mau apa? Aku mau pulang sekarang soalnya. Tanya Zaki serius. Temanin aku pipis. Bang, aku takut di atas ada hantu. Oke, daripada makin panjang urusannya. Zaki setuju karena tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Tadi ia kesini karena diminta oleh kakeknya yaitu Pak Faisal untuk menjemput Aminah karena malam ini keluarga besar mereka tengah berkumpul dan ingin makan malam bersama. Ia takut orang-orang itu terlalu lama menunggu. Zaki berjalan dengan langkah gontai. Jujur kakinya gemetaran tapi berusaha ia tahan agar harga dirinya tidak jatuh di hadapan Aminah yang pandai mengejek. Dua orang itu berjalan menaiki tangga sambil mengendap-endap. Posisi Zaki di depan, sedangkan Aminah di belakang. Saat tiba di hadapan kamar yang posisi pintunya terbuka itu, Zaki mengintip lebih dulu. Ia menjulurkan kepala ke dalam kamar. Astagfirullahalazim. Pekik Zaki kaget, membuat Aminah refleks memeluknya dari belakang karena mengira di kamar ini benar-benar ada hantu. Tapi entah sudah berapa kali mereka bersentuhan. Sudah tidak terhitung lagi. Plak! Zaki memukul tangan Aminah yang melingkar erat di perutnya. Lepas! Bentak Zaki. Gak mau! Aku takut! Pekik Aminah. Min, ini kamu habis ngapain?
Sih, kenapa kamarmu kayak kapal pecah gini? Hantunya udah diusir. Bang! Celetuk Aminah sambil melepaskan pelukannya. Letak. Zaki mencita kepala Aminah. Ditanya apa? Jawabannya apa? Kamu ini masih waras gak sih, Min? Waras lah. Lagian aku gak jawab pertanyaan abang. Tapi aku juga nanya. Lama-lama aku bisa gila ngadepin kamu, Min. Udah pipis sekarang. Perintah Zaki sebelum ia beneran gila dibuat Aminah. Temanin. Lenyek Aminah manja. Hah? Maksud kamu aku ikut ke dalam kamar mandi? Enggak gitu juga kalau bang konsepnya. Kamu tungguin aku di depan pintu kamar mandi. Jangan kemana-mana. Iya. Iya. Buruan. Aminah masuk ke dalam kamar mandi. Zaki pun menepati janjinya. Ia setia menunggu Aminah di depan pintu kamar mandi. Ceklek. Hanya beberapa menit saja pintu kamar mandi itu telah terbuka. Karena Aminah memang tidak berani berlama-lama berada di dalam sana karena takut ditinggal oleh Zaki. Udah, Min? Tanya Zaki tanpa berani menoleh karena takut matanya ternoda. Padahal Aminah sudah mengenakan pakaian tertutup seperti biasanya. Udah, Bang. Ya udah, ayo. Zaki menarik tangan Aminah tanpa dosa. Tentu saja Aminah memberontak. Ia menarik tangannya kembali agar terlepas dari cengkraman Zaki. Lepasin aku, Bang. Aku gak mau kemana-mana. Hei, Aminah Syakila. Aku kesini karena disuruh kakek buat jemputin kamu. Karena semua keluarga pada hadir. Cuma kamu aja yang gak hadir. Jelas Zaki. Ogah, aku gak mau. Aminah kekeh tetap ingin di rumah ini sendirian. Karena ia masih berharap kalau akan datang ke sini. Oke, ya udah. Aku pulang sendiri. Tapi jangan salahkan aku kalau kakek marah. Zaki melenggang ingin pergi. Tapi tiba-tiba. Meong. Terdengar suara kucing sangat nyaring. Dan kucing itu melompat ke arah Aminah. Sontak membuat gadis itu kembali panik. Ia refleks menabrakkan tubuh di tubuh Zaki. Membuat laki-laki itu terjatuh ke atas ranjang dengan posisi telentang, dan Aminah menimpa tubuhnya. Posisi mereka saling berhadap-hadapan. Astagfirullahalazim! Apa yang kalian lakukan di sini? Pekik laki-laki dengan nada tinggi. Deh! Aminah dan Zaki yang masih ngelak dan syak karena habis terjatuh sekaligus kaget itu. Hanya terdiam menatap ke arah 5 orang bapak-bapak itu. Salah satu di antaranya adalah Asmi. Karena ia kebetulan ingin bertamu ke rumah ini karena ada sedikit urusan dengan Hanan. Tapi Asmi tidak tahu jika Hanan tidak berada di rumah. Namun ia nyelonong masuk ke rumah Hanan tanpa izin. Karena mendengar cerita dari tetangga Hanan yang katanya mendengar suara teriakan beberapa kali dari rumah ini. Mereka takut terjadi apa-apa, sebab tetangga Hanan tahu di rumah ini hanya ada Aminah seorang. Dan mereka dikagetkan dengan pemandangan 2 sepupu itu di atas kasur. Aminah, kamu ini anak seorang ustadz. Kenapa kamu melakukan semua ini saat orang tuamu tidak ada? Astagfirullahalazim. Kasihan sekali Ustadz Hanan. Omel seorang bapak-bapak. Tapi meskipun sudah diomeli, 2 orang itu masih betah dengan posisinya. Terlihat seperti sangat menikmati. Azmi yang merasa malu pun langsung mendekat dan memisahkan tubuh 2 orang itu. Ia mendorong sedikit tubuh Aminah tanpa menyentuh kulitnya. Sehingga Aminah terjatuh dari atas tubuh Zaki. 2 orang itu nampak masih berpakaian tertutup. Hanya saja dapat dilihat oleh semua bapak-bapak itu, bagian bawah celana Zaki yang sesak. Astagfirullahalazim. Ini sama saja dengan berzina. Bisa mendatangkan bala di tempat tinggal kita ini. Kalian harus bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Tegas seorang laki-laki yang menjabat sebagai RT di komplek ini. Bertanggung jawab gimana, Pak? Kami kan gak ngapa-ngapain. Tanya Zaki dengan polosnya. Tapi kalian yang bukan mahram telah berpacaran di rumah ini, dan sampai main di atas ranjang. Tapi ini semua tidak seperti yang kalian lihat. Ini murni kecelakaan. Jelas Zaki membela diri.
karena ia merasa konyol jika menikah dengan Aminah. Alah, itu hanya alasan kamu aja. Intinya mau tadi kalian ngapain aja saya tidak peduli. Yang penting kalian harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Karena ini merupakan aib yang besar, saya tidak ingin nama saya sebagai RT tercoreng karena perbuatan mesum kalian. Tanggung jawab apa sih, Pak RT? Bapak mau uang. Sebut saja nominalnya biar saya transfer sekarang. Tantang Zaki. Kamu pikir saya apa? Bisa pakai disogok segala. Lah, siapa yang mau nyogok? Justru saya mau tanggung jawab. Tanggung jawabnya bukan dengan uang. Terus dengan apa? Nikah. Kalian berdua harus dinikahkan sekarang, agar bala dan bencana tidak mendatangi komplek ini. Jantung Zaki dan Aminah hampir melompat. Mata mereka pun membelalak karena level Kanjeng sudah di atas rata-rata. Ke-424, nikah, S3. Apa? Nikah? Enggak. Pokoknya saya gak mau nikah sama kucing garong ini, Pak. Tolak Zaki sambil menggelengkan kepala. Ia panik sekaligus syak. Aminah langsung turun dari ranjang, lalu berkacak pinggang menghadap Zaki. Kamu pikir aku mau? Aku juga ogah kali nikah sama ikan lele macam kamu. Sungut Aminah sambil menunjuk wajah Zaki dengan jari telunjuknya. Plak! Zaki menangkis keras tangan Aminah. Enak aja orang ganteng gini dikatain ikan lele. Mirip aja enggak? Protes Zaki. Mirip? Sama-sama suka ileran kalau lihat cewek cantik. 5 bapak-bapak yang ada di sana seketika geleng-geleng kepala. Sebab orang yang digerebek malah berdebat sampai mereka tidak memiliki celah untuk berbicara lagi. Jangan fitnah kamu, Min. Aku gak pernah ngiler lihat cewek. Apalagi sama kucing garong macam kamu gini. Udah. Setelah Pak RT melerai pertengkaran yang tidak berujung itu. Belum. Kami belum selesai. Tangkis Zaki. Udah. Pokoknya kalian harus dinikahkan malam ini juga. Karena perbuatan mesum kalian tadi sangat merugikan komplek ini. Enggak. Saya gak mesum Pak RT. Nafsu aja gak lihat kutilang darah macam gini. Cibir Zaki karena tubuh Aminah memang sangat langsing. Tapi masih memiliki buah dada meski tidak sebesar kelapa. Aminah yang merasa dihina. Sontak langsung berapi-api. Gak usah bilang gak nafsu dan kutilang darah. Aku tahu celanamu menyempit saat berada di bawahku tadi. Jawab Aminah kelepasan. Niatnya ingin membela diri. Tapi ucapan itu justru membuatnya semakin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Nah, kan benar. Kalian sudah berzina di tempat ini. Saya memiliki 2 hukuman yang bisa kalian pilih agar dapat menimbulkan efek jerah. Karena saya malu pemuda yang tinggal di komplek yang dekat dengan pesantren malah berbuat hal seperti ini. Tegas Pak RT karena tidak tahan lagi. Sedangkan Azmi hanya dia menunduk. Sebab ia sangat malu sebagai seorang ustadz yang dulu sempat mendidik 2 orang itu. Ia merasa gagal. Meskipun Azmi tahu mereka tidak berzinah. Tapi ini tetap sebuah kesalahan karena 2 orang itu bukan mahram dan berduaan di dalam kamar. Apalagi ditambah dengan pemandangan yang ia sendiri ngilu membayangkannya. Kalau ada pilihan yang lain selain harus menikahi kucing garong ini, saya lebih baik pilih itu aja. Ucap Zaki yakin, padahal ia belum tahu hukuman apa yang disiapkan oleh Pak RT. Pak RT itu menepuk-nepuk bahu Zaki. Oke, hukumannya adalah kalian diarak keliling komplek ini. Saya setuju. Setelah Zaki memutus ucapan Pak RT, sebab ia sangat antusias mendengar hukuman yang sangat ringan itu. Malu-malu dikit tidak apa-apa, pikir Zaki. Karena ia juga bukan warga sini, dan sangat jarang berkunjung. Plak! Pak RT itu menepuk kembali pundak Zaki. Kesabarannya yang awalnya seluas samudera itu sudah hampir habis karena Zaki dan Aminah sama-sama banyak mulut. Dengar dulu. Saya belum selesai ngomong. Tegurnya. Apalagi sih, Pak?
Hukuman yang pertama, kalian dinikahkan malam ini. Dan hukuman yang kedua, kalian tidak jadi dinikahkan, tapi diarak keliling kampung tanpa mengenakan sehelai benang pun. Alis bertelanjang. Jelas Pak RT sejelas-jelasnya. Deh. Lagi-lagi dua bersepupu itu terbelalak. Apa? Pekik Zaki dan Aminah bersamaan. Ya, itu adalah dua pilihan yang harus kalian pilih. Enggak. Saya gak mau, Pak RT. Tolong jangan hukum saya. Ini semua tidak seperti yang kalian lihat. Kami tidak berzina. Pinta Aminah memohon. Ia terduduk di lantai karena lututnya terasa lemas. Mau kalian berzina atau tidak, perbuatan kalian itu tetap salah. Intinya hanya ada dua pilihan itu saja. Silakan kalian tentukan pilihan. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Zaki melirik ke arah bapak-bapak itu, dan ia baru sadar di sana ada Azmi. Laki-laki itu langsung berlutut memeluk kaki Azmi. Pak Ustadz, tolong saya. Saya belum siap untuk menikah. Lengek Zaki. Azmi memegangi pundak Zaki. Ia membantu laki-laki itu untuk berdiri. Sudah, Zak. Mungkin ini adalah jalan terbaik untuk kalian berdua. Maaf, saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena jujur saya juga sangat kecewa pada kalian berdua. Zaki hanya bisa menghembuskan nafas panjang, karena tidak ada satupun orang yang mau membelanya. Sebaiknya sekarang kita turun ke bawah. Karena tidak enak berlama-lama di kamar anak gadis seperti ini. Ajak Azmi pada semuanya. Bapak-bapak itu mulai beranjak. Tapi Zaki dan Aminah malah main toyor-toyoran. Aminah menoyor kepala Zaki dengan berani. Zaki yang emosi pun juga membalasnya. Ini semua gara-gara kamu. Omel Zaki sambil memicingkan mata setelah menoyor balik kepala Aminah. Tapi Aminah yang sudah berkali-kali menoyor kepala Zaki itu pun membalasnya lagi. Kamu yang salah karena pakai acara datang ke sini. Padahal aku maunya kalian ke sini. Sengaja masang perangkap buat menjebak kucing Anggora. Gak taunya yang terperangkap malah kucing hutan. Cibir Aminah sambil membuka aibnya. Zaki mendelik. Apa? Jadi kamu mau menjebak suami sahabatmu sendiri? Ingat Min, kau itu sudah punya istri. Move on dong. Gak bisa. Aku mau jadi istri keduanya kau. Terserah deh. Yang jelas aku juga gak mau jadi suami kamu. Oke, kalau gitu kita sama-sama batalkan pernikahan ini. Zaki menyipitkan matanya. Ia baru kepikiran jika mereka bisa saja bekerja sama untuk membatalkan pernikahannya. Toh, mereka berdua sama-sama tidak cinta. Tapi caranya gimana? Min. Terserah, kan kamu laki-laki. Mungkin aja kamu bisa salah-salahin saat mengucapkan akadnya. Biar pernikahannya gagal. Usul Aminah dengan ide yang menurut mereka cemerlang. Zaki mengangguk setuju. Menurutnya itu tugas yang sangat mudah. Oke, deal. Ya udah, sekarang kita ke bawah. Takutnya bapak-bapak itu curiga kalau kita terlalu lama di sini. Oke, let's go. Sahut Aminah dengan semangat 45. Dua orang itu turun ke bawah dengan wajah yang fresh. Nampak berseri-seri dan santai karena telah menemukan jalan keluar dari hukuman yang lebih berat daripada memikul bumi ini. Sekarang kalian duduk dulu di sini, sembari menunggu orang tua kalian datang. Ucap Azmi seperti tuan rumah. Sebab tadi ia sudah mengabari Hanan, dan Hanan memintanya agar mengawasi anak-anak itu lebih dulu. Aminah dan Zaki duduk di sofa bersebelahan. Mereka sesekali terlihat saling melirik dan melempar senyum. Membuat para bapak-bapak itu merasa heran. Sebab sebelumnya dua orang itu seperti kucing dan tikus. Setengah jam kemudian, beberapa mobil mewah telah tiba di depan rumah Hanan. Sebab yang datang bukan hanya Hanan dan Mila saja, tapi juga Fathir, Adibah, Denny, Hania, Pak Faisal, Budini, Pak Edem dan Bu Rahmah. Bahkan Rifki juga telah dikabari oleh Denny. Denny meminta Rifki datang bersama Kiara,
Dan ia juga membawa Aosana. Bukan untuk mempertontonkan aib orang lain, tapi semata-mata untuk dijadikan pelajaran, agar para anak gadis mereka yang berteman dengan Aminah itu tidak berani melakukan hal seperti ini. Assalamualaikum, seru orang-orang dari depan pintu. Waalaikumsalam, sahut mereka yang ada di dalam. Yang masuk lebih dulu adalah Hanan. Wajah laki-laki itu terlihat muram, sebab ia kecewa pada anak gadisnya. Bukan kecewa karena Aminah akan menjadi istri dari Zaki, tapi kecewa dengan perbuatannya. Namun, dari hati yang paling dalam, Hanan tulus merestui pernikahan ini. Fathir juga sama seperti Hanan. Ia memasang raut sedih, karena sebagai seorang ayah mereka merasa gagal mendidik anak-anaknya. Apalagi Zaki merupakan anak satu-satunya dari pernikahan mereka. Tentunya Fathir sangat sedih karena mendidik satu anak saja ia tidak mampu. Berbeda dari para bapak-bapak, Pak Faisal dan Pak Edem terlihat biasa saja. Karena mereka justru bahagia hubungan keluarga ini akan semakin erat. Begitupun Mila dan Adiba. Mila justru sangat bahagia Aminah mendapatkan mertua seperti Adiba, karena tahu betul kakak iparnya itu adalah mertua idaman para menantu. Ia baik dan pandai memasak. Gak nyangka ya Mbak, bentar lagi kita besanan, bisik Mila pada Adiba. Iya Mil, alhamdulillah, ya. Balas Adiba juga berbisik karena tidak enak jika didengar oleh suami-suami mereka yang sedang bersedih. Ke-425, janji Askia S3. Saat di rumah Aminah terjadi kegaduhan akibat digerebek oleh warga. Sang target utama justru tengah menikmati malam yang syahdu bersama sang istri. Sudah puas dengan posisi yang berdiri di depan pintu, Kal menggendong tubuh Askia yang nampak pasrah menikmati sentuhan demi sentuhan yang ia berikan. Laki-laki itu menggendong istrinya ke kasur. Saat ini tubuh keduanya sudah panas dingin. Ia meletakkan Askia sangat pelan di atas kasur. Sayang, apakah kamu tidak menyesal jika kita melakukan ini sekarang? Tanya Kal dengan suara serak penuh gairah, disebabkan oleh syahwat yang sudah diubun-ubun. Bagaimana tidak? Sejak kecil ia sudah sangat mencintai Askia. Tentunya hasrat yang tak tertahankan itu kian membara karena wanita pujaannya telah pasrah ketika disentuh. Askia menjawab dengan anggukan kepala. Tapi nampaknya Kal tidak puas. Ia ingin mendengar jawaban itu langsung dari suara merdu sang istri. Kal mendekap tubuh Askia yang tengah berbaring telentang, mendekatkan bibirnya ke kuping Askia. Sayang, sekali lagi aku tanya, apakah kamu benar-benar siap menyerahkan mahkotamu kepadaku? Bisik Kal dengan nada menggoda. Askia hanya dapat bergumam, karena lidahnya terasa tercekat untuk mengatakan apa yang ia rasakan saat ini. Namanya juga masih pengantin baru, jadi sangat wajar jika Askia sedikit malu-malu. Sebab ini juga pengalaman pertama baginya untuk berbuat sejauh ini bersama seorang laki-laki. Sayang, tolong dijawab pakai kata-kata. Ya, biar suamimu ini yakin. Pinta Kal memaksa. Klek. Askia yang sebenarnya sudah terlena itu menelan saliva. Padahal hatinya berteriak-teriak lakukan saja sekarang. Tapi lidahnya terasa sangat kaku. Kal menatap mata Askia sangat intens, membuat gadis itu semakin tidak karuan. Seakan ada gelombang-gelombang aneh di dalam aliran darahnya. Sehingga menghadirkan desiran-desiran di dalam darah itu yang tidak terkendali. Dadanya pun mengalunkan irama yang membuat Kal tersenyum. Irama apalagi kalau bukan irama detak jantung Askia. Sebenarnya Kal pun juga begitu. Alunan detak jantung mereka saling bersahut-sahutan. Askia memejamkan mata karena tidak sanggup membalas tatapan cinta dari Kal. Matanya dibuka. Sayang, tatap mataku, agar kamu bisa merasakan ketulusan ini. Bisik Kal. Askia menggelengkan kepala. Aku gak sanggup, Bang. Gumamnya terbata-bata. Bukannya berhenti memandang, Kal justru semakin gemas dan tidak ingin mengalihkan pandangannya. Kenapa gak sanggup? Goda Kal sambil menoel hidung Askia yang mancung. Abang terlalu tampan.
Sontak Kal langsung tersenyum lebar. Cuk! Ia pun kembali mengecupi bibir merah Askia. Kamu juga cantiknya kelewatan. Sayang. Puji Kal tidak mau kalah. Askia mengukir sedikit senyuman. Guratan merah pun mulai menghiasi pipinya yang mulus. Askia salah tingkah dipuji oleh Kal. Kal mulai menjelajahi tubuh Askia dengan lembut, membangkitkan sensasi yang membuat gadis itu merasa nyaman dan melayang. Cukup lama Kal melakukan itu semua. Pakaian Askia yang ia tenggalkan satu persatu itu hanya menyisakan segitiga bermuda. Tangannya gemetar ketika ingin melepaskan benda tersebut. Jujur, Kal deg-degan parah, antara takut dan penasaran bercampur jadi satu. Buka gak? Iya. Batin Kal bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Aku pingin, tapi aku juga takut. Kal menghembuskan nafas panjang, lalu tangannya perlahan merambat mencari simpul dari benda tipis itu. Dia. Suara getaran terasa sangat kuat oleh Kal. Jantung kamu getarannya kuat banget, sayang. Gumam Kal. Ia merasa suara getaran itu sangat mengganggu dan mengakibatkan konsentrasinya buyar. Itu bukannya suara getaran dari jantung abang? Celetuk Askia dengan polosnya, karena ia merasa dadanya baik-baik saja. Tidak ada getaran apapun di sana, selain getaran cinta. Bukan, Ki. Hah? Askia yang semula terpejam langsung membuka matanya. Terus itu suara getaran jantung siapa? Bang! Gadis itu langsung panik menatap ke arah sekeliling. Sedangkan Kal sudah tidak fokus lagi karena sedang menahan gejolak yang paling besar di dalam tubuhnya. Bang! Itu yang bergetar handphone. Seru Askia setelah menyadari ponselnya yang ada di nakas menyala. Sika! Kal berdecak. Ia sebal karena getaran telepon itu membuat momen syahdu mereka menjadi buyar. Siapa sih yang telepon malam-malam begini? Tanya Kal dengan nada yang terdengar kurang enak karena bete. Aku juga gak tahu, Bang. Bisa tolong ambilin? Gak. Pinta Askia. Sebab posisinya saat ini sedang rebahan. Sedangkan Kal sedang duduk di sampingnya. Kal memutar bola matanya. Tapi ia tetap mengambilkan ponsel tersebut. Kamu yakin mau jawab telepon itu? Iya bang, takutnya penting. Sahut Askia tanpa dosa. Ia sama sekali tidak peka dengan wajah Kal yang lecek seperti kertas yang diremas-remas. Nih. Ponsel itu diserahkan oleh Kal tanpa ingin mengetahui siapa yang menelponnya. Askia terperanjat. Hah? Tante Mila? Ada apa dia menelpon aku malam-malam gini? Tanya Askia. Jawab aja. Takutnya ada yang penting. Seru Kal, tapi suaranya nampak bete tak terkendali. Askia yang merasa diperintah oleh sang suami, langsung menggeser tombol hijau di layar ponsel itu. Assalamualaikum, Askia. Seru Mila sangat antusias dari seberang telepon. Iya. Tan? Waalaikumsalam. Ada apa? Ya. Tanya Askia bingung sambil menggaruk-garuk tengkuknya. Kamu ke rumah tante sekarang ya, Ki? Jangan lupa ajak Kal juga. Pokoknya harus sekarang. Gak pakai lama. Pinta Mila. Askia menautkan alisnya. Ada acara apaan sih, Tan? Aku sama si abang udah mau tidur. Gadis itu mencari-cari alasan karena takut ini merupakan jebakan. Karena tadi Amina yang meminta Kal ke sana. Rahasia. Pokoknya kamu bakalan nyesal seumur hidup kalau gak datang ke rumah tante sekarang. Bukannya langsung memberitahu. Mila malah merahasiakan semuanya agar Askia ikutan terkejut. Penting gak sih, Tan? Kalau gak penting aku malas. Soalnya kasihan suamiku udah ngantuk banget ini. Padahal mata Kal masih 100 watt karena menunggu haknya. Penting? Penting pakai banget. Ucap Mila penuh penekanan. Ia ingin Askia yang merupakan sahabat seperjuangan Amina itu menyaksikan pernikahan dadakan sang sahabat.
Tapi aku malas kemana-mana lagi, Tan. Askia masih berusaha menolak secara halus, karena menyadari wajah Kal yang nampak kecewa. Ayolah, Ki, Tante mohon. Pelayas. Bujuk Mila sangat melas. Askia memandang wajah Kal yang cemberut. Gimana, Bang? Tanyanya pelan. Terserah. Sahut Kal ketus. Ia kesal karena mendengar apa yang dibicarakan oleh Mila. Sebab Askia menggunakan speaker luar. Ya udah deh aku kesana. Tan. Yes, Tante tunggu ya. Cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambungan telepon itu langsung dimatikan oleh Askia. Lalu ia beranjak turun dari kasur. Gadis itu seakan lupa dengan pakaian yang ia kenakan saat ini, serta tanda merah yang memenuhi tubuhnya akibat mahakarya sang suami. Ki, kamu yakin mau ke sana? Tanya Kal kembali dingin. Iya, Bang. Habisnya aku gak bisa nolak permintaan Tante Mila. Dia udah mohon-mohon gitu ke aku. Tapi kita tanggung loh. Ki, aku pingin melanjutin permainan ini sampai tuntas. Askia menangkup pipi Kal. Iya Bang sayang. Nanti kita lanjut setelah dari rumahnya Tante Mila. Bener? Iya. Aku janji. Sayangku. Sahut Askia meyakinkan. Pokoknya apapun yang terjadi kamu harus tepatin janjimu. Ya. Mau itu mood kamu dalam keadaan rusak sekalipun. Kal khawatir mood Askia akan rusak setelah bertemu Aminah. Karena yang sudah-sudah selalu seperti itu. Iya. Mau mood aku berantakan seperti kapal pecah sekalipun. Aku tetap mau melanjutkan semua itu sama abang. Kal mengangguk setuju. Oke. Ya udah kalau gitu kita siap-siap. Walaupun mulutnya berkata setuju. Tapi sebenarnya kepala Kal terasa nyut-nyutan karena gagal menyalurkan hasrat terpendamnya. Askia pun bersiap dengan nada jurus 1000 bayangan. Meskipun malas-malasan. Tapi rasa malas itu kalah dengan rasa keponya yang sangat besar. Gadis itu berpakaian rapi dan berdandan cantik karena pasti akan bertemu dengan pelakor saat di sana nanti. Sedangkan Kal tidak diperbolehkan berdandan oleh Askia. Laki-laki itu hanya diperbolehkan mengenakan celana bahan, baju koko lengan pendek dan tidak ketinggalan pecinya. Padahal Kal ingin mengenakan kaos dan celana chinos agar terlihat sedikit lebih keren. Tapi Askia tidak mengizinkannya berpakaian seperti itu. Takutnya Aminah semakin kelepek-kelepek